Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agus Kusmana, SEMM, selaku dosen pengampu etika bisnis dan profesi kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami selaku mahasiswa dari kelas B etika bisnis, profesi, dan bisnis, program studi S1 Manajemen akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Firza Berliana Zakia dengan NIM 035, Intan Kamaludin dengan NIM 036, Aruna Rarairani dengan NIM 038, dan Setya Nugroho dengan NIM 043. Next slide. Berikut ini foto anggota dan juga dosen pengampu dari kelompok kami. Dosen pengampu dari kelas Etika Bisnis dan Profesi yaitu ada Pak Agus Kusmana, SEMM, serta anggotanya itu ada Firza Berliana Zakia, Intan Kamaludin, Aruna Rarairani, dan juga Setya Nugroho. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang dari hasil diskusi kami yaitu keputusan etis merupakan salah satu keputusan yang harus dibuat oleh setiap individu yang menjadi kapasitas di bidang tertentu. Dalam keadaan saat ini, beberapa kasus penyimpangan etika sering terjadi. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengambilan keputusan yang etis untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu bisnis atau organisasi. Kasus keputusan etis dalam dunia bisnis sepatutnya tidak terjadi jika masing-masing individu mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan juga keinginan untuk melaksanakan nilai dan moral etika ketika ingin mengambil keputusan terhadap bisnisnya. Etis dalam pengambilan keputusan disajikan sebagai sesuatu yang ideal. Hal tersebut dijadikan sebagai karakter penuh kebaikan yang cenderung menjadi sikap moral yang positif untuk sebelum menentukan arah dalam hasil akhir organisasi. Nah, hal ini menunjukkan luasnya cakupan sikap etis dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kesatuan. Next slide. Adapun tujuan dari tema kami kali ini yaitu yang pertama, menimbulkan pemahaman mengenai etis dalam menentukan keputusan. Yang kedua, mengetahui bagaimana metode pengambilan keputusan secara etis dalam suatu bisnis. Yang ketiga, dapat menentukan faktor dan langkah yang harus dilakukan ketika ingin mengambil sebuah keputusan secara etis. Yang keempat, mengubah sikap seorang pemimpin dalam melakukan pengambilan keputusan dalam sebuah bisnisnya. Lalu yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sebuah bisnis ketika tidak ditemui jalan tengah dalam penyelesaian. Next slide. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada tinjauan umum. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa jurnal dan internet sebagai bahan referensi kami untuk mempelajari tentang pengambilan keputusan secara etis sesuai dengan tema yang kami sampaikan. Referensi yang kami gunakan dalam membantu menulis dalam menyelesaikan penelitian dengan menggunakan panduan akademik Prodi Manajemen Manusia dan Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011 sebagai referensi utamanya. Lalu terdapat 2 jurnal dan melalui media internet sebagai penambah referensi dalam menyelesaikan penelitian, yaitu jurnal PT Alex Media Komputindo tahun 2012, Tissins Good tahun 2011, dan Internet Ekonomi Kompas tentang kasus yang digunakan dalam penelitian. Lalu yang kedua ada penelitian terdahulu sebelum penelitian kami ini.
Nah, penelitian ini dilakukan tidak terlepas dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Nah, adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian kami, yaitu perilaku etis dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Penelitian Wisesa A tahun 2011 yang berjudul Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis. Nah, adapun tujuan penelitiannya itu adalah merumuskan bagaimana integritas sebaiknya dipahami dalam konteks kesadaran moral. Pemahaman ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran lebih baik bagaimana konsep integritas diterapkan di dalam tindakan sehari-hari maupun organisasi. Selanjutnya, bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Aruna Rarairan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengertian etis dalam pengambilan keputusan. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut Terry yang dikutip oleh Syamsi tahun 2000. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Yang kedua ada dari Salusu pada tahun 2013. Hal yang membedakan pengambilan keputusan etis dengan jenis pengambilan keputusan yang lain, yaitu terletak pada apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip etis atau alasan dan fakta. Next slide. Kemudian ada pengaruh etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada utilitarian, yaitu keputusan-keputusan yang diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka. Yang kedua ada universalisme atau duty. Ini menekankan pada baik buruknya perilaku tergantung pada niat atau intention dari keputusan atau perilaku. Yang ketiga ada penekanan pada hak. Kriteria ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar seperti dikemukakan dalam dokumen-dokumen contoh piagam hak asasi. Keempat, ada penekanan pada keadilan. Ini mensyaratkan individu untuk menegakkan dan memperkuat aturan-aturan yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Kemudian yang terakhir ada relativisme atau self-interest, yaitu menekankan bahwa baik buruknya perilaku manusia didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi atau self-interest and needs. Next slide. Lalu di sini ada proses pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga mengevaluasi alternatif, yang keempat ada evaluasi pasca pembelian, dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aruna. Lalu selanjutnya ada langkah pengambilan keputusan secara etis akan disampaikan oleh Intan Kamaludin. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah pengambilan keputusan secara etis. Langkah pertama bertanggung jawab secara etis adalah menentukan fakta-fakta dalam situasi tersebut. Langkah kedua bertanggung jawab mensyaratkan kemampuan untuk mengenali sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan etis atau permasalahan etis. Langkah ketiga mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Langkah keempat, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif, membuat suatu spreadsheet mental yang mengevaluasi setiap dampak tiap alternatif. Langkah kelima, mengevaluasi proses pengambilan keputusan sebagai sarana untuk menilai apakah keputusan kita sudah berdampak baik atau malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Next slide. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan pengambilan keputusan secara etis. Ada gender, secara etis pembedaan terhadap gender dalam pengambilan keputusan tidak dibenarkan. Ada filosofi, pola pikir seseorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan seseorang. Ada edukasi, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh individu.
Selanjutnya ada pengalaman. Faktor pengalaman dapat menjadi sebuah kelebihan bagi individu tersebut. Ada umur, yaitu faktor usia, memiliki keunggulan tersendiri dalam hal pengambilan keputusan. Terkadang perbedaan usia dapat menghasilkan perbedaan kebijakan. Ada kode etik, yaitu hal ini berguna agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Yang terakhir ada reward atau sanksi, yaitu apabila dalam sebuah keputusan menghasilkan output yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan tertentu, begitu pula sebaliknya. Next slide. Selanjutnya ada stakeholder pada perusahaan Tokopedia dan Astra Internasional dalam etika pengambilan keputusan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu yang pertama investor, yaitu hak bagi perusahaan akan mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan bagi kewajiban bagi perusahaan dengan memberikan hasil kinerja yang positif atau mendapatkan pendapatan yang besar. Yang kedua ada pegawai. Hak pegawai yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, keselamatan bekerja, dan kenaikan jabatan yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban pegawai yaitu memberikan kinerja dalam menjalankan tugas perusahaan secara maksimal. Next slide. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama ada konsumen. Hak konsumen yang itu mendapatkan pelayanan terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban konsumen yaitu memberikan biaya setelah membeli produk yang terdapat di perusahaan. Yang kedua ada distributor. Hak distributor yaitu mendapatkan upah ketika mengirimkan pesanan kepada konsumen, sedangkan kewajiban distributor yaitu memberikan pelayanan pengiriman produk agar aman sampai kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu pemerintah. Hak pemerintah yaitu mendapatkan dana dari pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan surat izin dalam mengelola perusahaan kepada umum. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Intan atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya ada contoh kasus, penyelesaian, serta kesimpulan akan disampaikan oleh Setya Nugroho. Dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus pada makalah kali ini. Contoh kasus pada kali ini yaitu pada tahun 2018 perusahaan Tokopedia mengalami fraud internal. Mungkin bagi para teman-teman yang mengetahui fraud internal itu apa, fraud internal itu adalah kecurangan yang terjadi secara internal pada suatu perusahaan itu sendiri. Saya lanjutkan, fraud internal yang terjadi pada perusahaan Tokopedia, yaitu beberapa oknum pegawai melakukan kecurangan pada saat event flash sale, dalam rangka menyambut ulang tahun Tokopedia yang ke-9. Pada saat kegiatan berlangsung, yang seharusnya produk tersebut dijual-perbelikan kepada para konsumen, namun beberapa produk tidak diperjualbelikan dalam acara tersebut, melainkan ada beberapa oknum melakukan kecurangan dengan cara membeli barang tersebut secara tidak benar. Dari contoh kasus tersebut, kelompok kami telah menganalisis kasus tersebut, yaitu dengan kejadian tersebut membuat pihak Tokopedia melakukan sebuah tindakan. Walaupun dengan jumlah fraud internal yang tidak besar, bahkan pihak Tokopedia bisa saja bersikap diam. Namun hal tersebut tidak dilakukannya, karena pihak Tokopedia ingin menjaga kepercayaan konsumen kepada pihak perusahaan, yaitu Tokopedia. Salah satu tindakan Tokopedia atas kejadian tersebut yaitu memberikan sanksi kepada karyawan tersebut berupa pemberhentian kerja. Kejadian fraud internal tersebut dapat terjadi oleh perusahaan apapun dan terjadi oleh kapanpun. Wah, tidak terasa sudah sampai di ujung pengacara. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan pada pemaparan kali ini. Kesimpulan yaitu penting untuk mempelajari masalah pengambilan keputusan karena hal ini dapat menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat membuat keputusan strategi dan operasional yang sukses. Berbagai tipe keputusan berbeda-beda dan dengan jumlah risiko yang berbeda pula. Ketidakpastian dan ambiguitas dalam suatu lingkungan yang berbeda pula harus siap dihadapi oleh seorang manajer. Dari penjelasan yang telah kami uraikan dalam makalah ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi. Keputusan ini didukung dan ditentukan oleh pemimpin organisasi yang terlibat.
dan ada informasi lengkap tentang masalah, sifat masalah, solusi masalah, dan hasil dari keputusan yang dibuat untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Setio. Telah selesai hasil diskusi kami. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami dengan tema perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya, saya selaku moderator mewakili anggota kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian yang ada salah kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung pihak lain, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.